Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali berjumpa di channel ini. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kelapangan rizki, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dua rangkaian doa pendek yang sangat mustajab. Dua doa yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau senantiasa membacanya di saat sujud terakhir dalam sholat tahajud. Doa ini bukan hanya sekadar rangkaian kalimat yang indah, tetapi mengandung makna mendalam tentang ketundukan, ketergantungan, dan pengharapan seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa waktu terbaik untuk memanjatkan doa adalah ketika kita berada di titik terdekat dengan Allah, yaitu saat bersujud. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a." Posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita dengar bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Inilah saat di mana hati benar-benar tunduk, jiwa sepenuhnya pasrah, dan lidah mengucapkan doa dengan penuh kerendahan. Saat sujud, kita meninggalkan segala bentuk kesombongan duniawi. Kita meletakkan wajah kita, bagian paling mulia dari tubuh, di atas tanah, di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada jarak, tidak ada perantara, hanya seorang hamba yang berbicara langsung kepada Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a." Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud, maka perbanyaklah doa di saat itu. Hadis ini bukan sekadar perintah, tapi juga petunjuk tentang rahasia besar di balik sujud. Di saat tubuh kita bersujud, hati dan jiwa kita berada dalam posisi paling lembut dan paling jujur. Disitulah doa lebih mudah menembus langit, karena yang berbicara bukan sekadar lisan, melainkan seluruh ketulusan dari hati yang berserah diri kepada Allah. Dan di antara waktu sujud yang paling istimewa adalah sujud terakhir dalam sholat tahajud. Tahajud bukan sekadar ibadah malam biasa. Ia adalah bentuk cinta dan kedekatan seorang hamba kepada Robnya saat dunia sedang terlelap dan hanya sedikit hamba yang terbangun untuk menghadap Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dua rangkaian doa pendek yang sangat mustajab untuk dibaca saat sujud terakhir dalam sholat tahajud. Dua doa ini menjadi amalan para ulama, para ahli ibadah, dan orang-orang soleh sejak zaman dahulu, karena di dalamnya terdapat permohonan pertolongan, perbaikan diri, dan rezeki yang penuh keberkahan. Doa pertama ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku atau yang kuingatkan kepadamu setiap pagi dan petang? Ucapkanlah doa ini." Lalu beliau mengajarkan doa yang berbunyi, "Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith,
Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku, dan jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu As-Sunni. Sahabat beriman, perhatikan betapa dalam makna doa ini. Kita memohon kepada Allah agar Dia tidak meninggalkan kita walau sekejap pun, karena kita sadar tanpa pertolongannya hidup kita akan mudah terjatuh dalam kesalahan dan kebingungan. Kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu memperbaiki segala hal yang tidak mampu kita kendalikan. Kemudian doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dua doa pendek yang telah kita pelajari tadi bukan sekedar bacaan yang diucapkan di bibir, melainkan kunci untuk membuka pintu langit dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita membacanya di sujud terakhir, terutama pada waktu sepertiga malam, di saat dunia hening dan hanya ada kita dengan Sang Pencipta, disitulah doa menjadi begitu kuat dan mustajab. Karena pada waktu itu, Allah menurunkan rahmat-Nya, membuka pintu ampunan, dan mengijabahi doa hamba-hambanya yang tulus memohon. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Adakah yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan sahabat, betapa sayangnya Allah kepada kita. Di saat banyak manusia terlelap dalam tidurnya, Allah justru menunggu siapa di antara hambanya yang bangun untuk berdoa, menangis, dan memohon ampunan. Maka jangan sia-siakan waktu yang sangat mulia ini. Jadikan tahajud sebagai waktu pertemuan istimewa antara kita dengan Allah. Dan jadikan dua doa yang diajarkan Rasulullah tadi sebagai jembatan yang menghubungkan hati kita dengan kasih sayang Allah. Namun sahabat beriman, yang paling penting adalah keistiqomahan. Doa bukan hanya dibaca sekali dua kali, tapi terus dijaga dan diamalkan dengan hati yang yakin. Mungkin hari ini doa kita belum terkabul, tapi percayalah, Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Ia hanya menundanya hingga waktu yang paling tepat,